Iya, kena. Bisa. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Allah senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, diberikannya kita kesehatan, kesempatan sehingga dapat melangkahkan kaki kita menuju majelis yang mulia ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri toleran kita yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Anak-anak sekalian dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian 100 hadis populer untuk hafalan di Panti Asuhan DJ Ahmad Dahlan ini. Pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-77. Seluruhnya dikeluarkan kitabnya. Perhatikan, disimak hadis yang ke-77. Akan saya bacakan matan beserta penjelasan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Rawahul Bukhari. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoi keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang dapat menjaga muslim yang lainnya dari kejahatan lisan dan tangannya. Maksudnya apa? Bahwa kalau kita mengaku seorang muslim yang sejati, muslim yang betul-betul sesuai dengan arahan Allah dan Rasulnya, maka lisan kita, tangan kita tidak akan menyakiti saudara kita. Lisan kita akan terjaga dari menggunjing, ya. Apa menggunjing itu? Nah, ghibah, ya, menceritakan keburukan saudara kita. Pada hadis kemarin kita sudah tahu, dzikru akhaka bima yakrahu. Kalian menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kalian. Itu ghibah. Atau mungkin yang lebih kejam dari itu, yaitu fitnah. Maka lisan seorang muslim tidak akan memfitnah saudaranya. Lisan seorang muslim tidak akan sampai keluar kata-kata yang itu dapat menjadikan fitnah bagi saudara sesama muslim yang lain. Lisannya akan keluar kata-kata yang indah, qaulan sadida, qaulan karima, qaulan layyina. Perkataan yang benar, perkataan yang lemah lembut, perkataan yang mulia, itu yang akan keluar dari lisan seorang muslim. Bukan kata-kata kotor, ya. Apalagi di Surabaya, ya, yang notabene kehidupannya keras, kondisi cuacanya panas. Kata-kata yang kotor ini dapat apa? Memunculkan amarah, memunculkan emosi, sehingga sampai terjadi apa? Perkelahian, bahkan tawuran
massal. Itu karena apa? Karena lisan, karena tidak bisa menjaga perkataan, ya. Maka tidak boleh seorang muslim tadi berkata sesuatu yang kotor yang dapat memunculkan amarah bagi saudaranya, apalagi sampai kemudian mengangkat senjata. Sekarang ini kan lagi marak di Surabaya, ya. Ya, itu karena apa ya? Karena ejek-ejekan, ya. Karena ikut geng, ya, ikut kelompok, kemudian mengejek di sosmed geng atau kelompok yang lainnya. Akhirnya apa? Saling hujat menghujat, dan akhirnya janjian untuk apa? Untuk tawuran. Sama-sama mengangkat apa? Pedang. Sama-sama mengangkat senjata. Padahal dijelaskan pada pertemuan kemarin, man hamalat alaina silat falaysa minna. Barang siapa yang mengangkat senjata maka bukan golongan kami. Jadi kalau orang beriman, seorang muslim tidak akan mengangkat senjata. Berarti yang perang itu kemarin bukan orang Islam. Islamnya hanya Islam KTP. Tidak mungkin kalau dia santri, apalagi santri panti asuhan Kiai Ahmad Dahlan, tidak akan melakukan demikian, ya. Tidak akan mengangkat senjata bermusuhan dengan temannya. Kenapa? Karena tahu bahwa dalam Islam tidak diperkenankan berkelahi, apalagi sampai mengangkat senjata. Kenapa? Dijelaskan di hadis lain, kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Haram darahnya, ya, darah seorang muslim itu jangan sampai ditumpahkan dengan muslim yang lainnya. Maka pandai-pandailah kita sebagai seorang muslim untuk menjaga lisan kita. Jangan sampai menyakiti hati saudara sesama muslim kita. Wayadihi, dan tangan kita. Jangan sampai tangan kita itu ringan untuk memukul kawannya, untuk menyakiti saudaranya. Seyogyanya seharusnya tangan kita ringan untuk membantu meringankan beban saudaranya. Kalau saudara kita yang berada di Cianjur, mereka tertimpa musibah, tidak berhenti di situ, kemudian ada gunung yang apa? Mengeluarkan magma, mengeluarkan debu vulkanik. Ya, di mana? Di Lumajang, Gunung Semeru. Maka seorang muslim akan ringan tangannya untuk membantu sesamanya. Nah, itu baru ciri orang muslim yang sejati. Ketika saudaranya terkena musibah, dia merasakan itu semua, sehingga dia berusaha untuk meringankan beban saudaranya. Dibantu dengan tenaganya, dengan hartanya, dengan kekuatan yang dia miliki, dan tentunya dengan doa. Maka itu adalah seorang muslim. Ketika melihat ada musibah, maka tangannya ringan untuk memberikan bantuan, ya. Bukan mengomentari, ya. Apalagi kemudian sampai apa? Mencela, ya. Tidak boleh seperti itu. Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang berpindah dari apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah secara bahasa adalah berpindahnya dari satu tempat menuju tempat yang lainnya. Tetapi Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, setelah pembebasan kota Makkah. Maka kalimat hijrah yang awalnya pindah tempat akhirnya dipersempit, bahwa maksud hijrah adalah berpindahnya dari satu komunitas, dari lingkungan yang buruk menuju lingkungan yang baik.
menghindari dari suatu maksiat apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala agar tidak melaksanakan. Maka itu adalah sebuah hijrah. Dan itu biasanya sangat berat. Kalau kita berkumpul dengan orang soleh ini biasa, tidak akan dicaci, tidak akan dicemooh. Tapi kalau kemudian kita keluar dari zona kemaksiatan, pasti kita akan dimusuhi. Nah, berbahagialah kalian ya yang berada pada zona keamanan, kenyamanan dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Bayangkan teman-teman kalian yang mereka bergaul dengan anak-anak liar, anak jalanan, anak-anak yang mereka tidak jelas masa depannya. Karena apa? Karena mereka memiliki mutu, memiliki sebuah komitmen, yaitu madesu. Itu madesu itu sudah menjadi apa? Mainstream, sudah menjadi keinginan mereka, masa depan suram. Itu bangga mereka menyampaikan masa depan suram. Sampai kaosnya itu kan ditulisi, disepet ya, seperti itu ya. Kalau perlu dibuatkan komunitas masa depan suram. Nah, mereka itu ketika keluar dari komunitasnya pasti akan dimusuhi satu dengan yang lainnya. Bahasanya tidak solid, tidak komit ya. Nah, maka kita yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah, maka hijrah yang sungguh-sungguh. Jadi kalau kita sudah tahu ini dilarang Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita hindari seterusnya, selamanya. Karena ketika larangan maka mutlak harus ditinggalkan ya. Jadi kalau kita tahu larangan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak minum minuman keras, untuk tidak nyabu, maka jangan sekali-kali minum minuman keras, apalagi sampai nyabu ya. Karena kalau sudah satu kali nanti akan kecanduan untuk berikutnya, 2 kali, 3 kali. Nanti ketika keluar dari komunitas itu nanti akan dimusuhi. Maka dalam kondisi yang nyaman ini, berkumpul dengan orang-orang soleh ini harus betul-betul kita komitmenkan, harus kita jaga agar betul-betul kita terhindar dari mara bahaya, dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang ada di sini, santri Panti Asuhan Gajah Ahmad Dahlan maupun yang berada di luar, untuk bisa menjaga lisannya, tidak menyakiti sesama muslim, menjaga tangannya dari hal-hal yang tercela, yang dilarang Allah dan Rasulnya, ringan tangan untuk membantu sesamanya, dan kita tinggalkan dunia hitam, pergaulan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan teman-teman yang buruk menurut Allah dan Rasulnya, agar jangan sampai kita terkena murka Allah Subhanahu wa taala. Semoga materi yang singkat ini bermanfaat bagi pribadi saya sendiri dan semua yang hadir di Panti Asuhan Gajah Ahmad Dahlan maupun yang berada di luar, sehingga keberkahan Allah turunkan kepada kita semua. Marilah kita tutup dengan membaca doa hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta